Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke bab 8 dari buku Chasing Excellence. Yah, karya Ben Bergeron. Judul babnya kuat banget, kendali atau control. Betul, sumber kita bab ini yang isinya daging semua soal melatih atlet CrossFit kelas dunia. Dan misi kita kali ini membongkar konsep kendali ini. Apa sih yang beneran bisa kita pegang kendalinya waktu kita mengejar sesuatu, apalagi kalau lihat dari kacamata atlet elit kayak Matt Fraser? Menarik. Oke, kita mulai ya. Coba bayangkan dulu nih suasana di area pemanasan CrossFit Games. Di awal bab ini digambarkan banget. Iya, itu rame ya pasti. Rame banget, penuh orang, atlet, pelatih, ngobrolin event berikutnya, spekulasi standar penilaiannya gimana, siapa yang bakal menang. Bergeron nyebutnya kebisingan. Nah, kebisingan itu kata kuncinya, distraksi yang terus-terusan ada. Betul. Dan ini langsung membawa kita ke inti masalahnya. Gimana caranya kita jaga fokus di tengah lautan gangguan kayak gitu. Situasi di area pemanasan itu kayak miniatur kehidupan kita sehari-hari gak sih? Gimana tuh maksudnya? Ya banyak banget hal yang minta perhatian kita. Berita lah, medsos lah, omongan orang, kerjaan. Tapi inti pesan Bergeron di bab ini kan sebagian besar kebisingan itu sebenarnya di luar kendali kita. Iya. Disinilah pentingnya membedakan mana yang cuma jadi kekhawatiran kita, mana yang beneran ada di dalam kendali kita. Tepat. Dan Bergeron ini prinsipnya lugas banget. Dia nggak bikin ribet. Cuma ada 5 pilar utama yang bisa dikendalikan atletnya. 5 ya? Apa aja itu? Latihan, nutrisi, tidur, pemulihan, sama satu lagi, pola pikir atau mindset. Udah 5 itu aja. Simple tapi mendalam. Ya. Kalau ada sesuatu di luar 5 area ini, misalnya cuaca tiba-tiba buruk, atau juri bikin keputusan aneh, atau pesaing tiba-tiba performanya gila-gilaan, Pesan Bergeron. abaikan. Fokuskan energi ke 5 hal tadi. Kendalikan yang memang bisa dikendalikan. Sisanya, ya udah. Dan kenapa ya pemisahan ini krusial banget? Jawabannya simple tapi penting. Energi kita itu terbatas. Oh, ini yang pakai analogi korek api itu ya? Betul, analogi korek api. Bayangin aja kita punya katakanlah 20 batang korek api setiap hari. Itu jatah energi mental dan fisik kita. Oke. Nah, setiap kali kita buang-buang energi mikirin hal di luar kendali, kesal karena macet, marah semua komentar orang di internet, cemas soal penilaian bos yang belum tentu terjadi, itu sama aja kayak kita bakar satu batang korek api. Sia-sia ya jadinya? Iya, kalau kebanyakan batang korek api kita habis buat hal-hal kayak gitu, kita kehabisan bahan bakar buat fokus ke 5 pilar tadi. Latihan jadi nggak maksimal, makan berantakan, tidur kurang. Padahal itu yang bisa kita kontrol. Bener banget. Ini relevan buat siapa aja ya, bukan cuma atlet. Jelas. Coba deh Anda renungkan sebentar, di area mana dalam hidup Anda energi paling sering habis buat mikirin hal yang sebenarnya nggak bisa Anda ubah atau pengaruhi langsung. Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Ngomong-ngomong soal latihan mental, ada cerita menarik di buku ini. Latihan yang Bergeron kasih ke Katrin Davidsdottir sama Cole Sager sebelum Games. Oh ya, latihan apa itu? Mereka diminta nulis semua hal yang mungkin bisa salah pas kompetisi nanti. Semuanya. Hasilnya? Daftarnya panjang banget. Sampai 101 item. Ada yang masuk akal, kayak cuaca jelek, alarm nggak bunyi, sakit perut, juri salah hitung. Ada yang nggak masuk akal juga. Ada. Sampai ditulis kemungkinan diserang hiu pas event renang. Agak absurd, tapi intinya semua kemungkinan ditulis. Haha, oke. Terus setelah ditulis, diapain itu daftar 101 masalah? Nah, ini bagian pentingnya. Mereka duduk bareng, terus memilah daftar itu. Mana yang kira-kira bisa dikendalikan, mana yang sama sekali nggak bisa. Oke, dipilah ya. Ya, yang nggak bisa dikendalikan, kayak cuaca tadi, atau ya serangan hiu itu, Dihapus, lupakan, buang-buang energi mikirinnya. Begitu? tepat. Dihapus dari fokus mental. Tapi untuk hal-hal yang bisa dikendalikan atau setidaknya diminimalisir risikonya. Contohnya kayak alarm nggak bunyi? Ya, atau masalah nutrisi. Nah, untuk yang ini, mereka bikin rencana aksi konkret. Misalnya, pasang alarm cadangan, siapkan plan B buat makanan, jadi fokusnya ke solusi dan persiapan.
Oh gitu. Jadi latihannya itu membangun semacam otot mental buat fokus ke tindakan, bukan ke ketakutan atau kekhawatiran ya? Betul. Daripada lumpuh karena mikirin yang nggak pasti, mending siapkan diri untuk yang bisa diantisipasi. Ini juga kerasa banget pas pertandingan berlangsung. Maksudnya? Misalnya soal fokus ke pesaing. Itu sering banget malah bikin kacau. Kalau pelatih cuma teriak, "Ayo kalahkan dia!" Itu kan nggak jelas atletnya harus ngapain. Iya juga ya, nggak actionable. Bandingkan sama instruksi di basket misalnya, pelatih bilang, "Stop maksa nembak dari luar terus. Bawa bola ke paint area, oper ke pemain tinggi kita." Nah, itu jelas. Pemain tahu apa yang harus dilakukan, fokusnya ke proses yang bisa mereka kontrol, bukan ke hasil akhir ngalahin lawan doang yang dipengaruhi banyak faktor lain. Di CrossFit juga gitu. Fokus ke standar gerakan sendiri, jaga pace sesuai rencana, eksekusi strateginya. Betul, jangan sampai kebisingan dari performa lawan bikin kita keluar dari rencana kita sendiri. Nah, ini kita masuk ke contoh paling dahsyat di bab ini. Soal performan Matt Fraser di event separator. Ah, event yang ada ring handstand push-up itu ya, yang jarang banget keluar. Iya, gerakannya super sulit, kondisinya juga nggak ideal waktu itu. Posisi ringnya bikin juri agak susah nilai, terus ada silau matahari terbenam juga. Wah, lengkap ya tantangannya. Dan di tengah situasi itu, Matt Fraser kena beberapa no-rep. Repetisinya dianggap nggak sah sama juri. Padahal kalau dilihat sekilas, gerakannya kayaknya udah bener. Pasti frustrasi banget itu. Nah, ini momen krusialnya. Gimana respon Matt Fraser? Awalnya kelihatan dia kesal, sempat kasih isyarat ke juri kayak nanya, kenapa? Wajar ya? Iya, manusiawi lah. Tapi dia nggak larut. Dia nggak teriak-teriak protes, nggak biarin emosi ambil alih. Dan yang penting, dia nggak panik ngejar Josh Bridges yang waktu itu lagi unggul. Dia belajar dari kesalahan sebelumnya berarti ya, yang tahun 2015 itu. Kayaknya gitu. Dia nggak mau ngulang kesalahan panik ngejar lawan sampai strateginya berantakan. Sebaliknya, dia tarik nafas, balik fokus ke dirinya sendiri. Fokus ke... Memastikan tiap repetisi berikutnya, dia lakukan sebaik mungkin sesuai standar yang dia tahu. Dia kontrol apa yang bisa dia kontrol. Eksekusi gerakannya sendiri. Ini persis kayak prinsip I plus R sama dengan O yang juga sering disebut Bergeron ya. Event plus response sama dengan outcome. Betul. No rep dari juri itu eventnya. Tapi Matt memilih respons yang terkontrol, yaitu fokus lagi ke eksekusi. Dan itu akhirnya mengubah outcome-nya. Gimana hasilnya? Luar biasa. Setelah dia bisa kendalikan emosi dan fokus lagi, dia selesaikan bagian ring handstand push-up dengan solid. Terus, di gerakan berikutnya, overhead squat. Angkat beban berat di atas kepala sambil jongkok itu ya? Iya, dia ngebut di litu. Berhasil nyalip Josh Bridges dan akhirnya malah menang hit itu. Wow, dari sempat kena no rep sampai menang. Itu nunjukin banget kekuatan mentalnya ya. Banget. Ini bukti nyata penerapan prinsip kendali di bawah tekanan paling tinggi. Fokus pada apa yang bisa dilakukan saat itu juga, detik per detik. Kemampuan Matt buat balik fokus itu kayaknya bukan cuma soal teknik latihan mental sesaat ya, tapi cerminan filosofi hidup yang lebih dalam. Maksudnya? Doa ketenangan itu yang jadi tatonya. Nah, itu dia. Doa ketenangan atau serenity prayer. Tuhan, berikan aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Ini kan intisari dari semua pembahasan kita soal kendali. Tahu apa yang bisa diubah, apa yang tidak, dan fokus pada yang bisa diubah. Bukan cuma soal agama ya, tapi filosofi praktis banget. Betul, ini nyambung ke konsep kepemilikan ekstrim atau extreme ownership. Setelah tahu apa aja yang ada di lingkaran kendali kita, tadi kan ada 5 pilar buat atlet Bergeron. Latihan, nutrisi, tidur, pemulihan, mindset. Nah, setelah tahu itu, langkah berikutnya adalah ambil tanggung jawab penuh buat ngelola 5 area itu sebaik mungkin. Bukan cuma nerima keadaan, tapi aktif membentuknya, proaktif. Contohnya di bidang lain gimana? Buku ini nyebut politisi juga ya? Iya, kalau politisi mungkin area kendalinya itu hubungan sama konstituan, penguasaan isu kebijakan, bangun jaringan, cara bicara di depan publik, ya fokus di situ. Kalau atletnya Bergeron, 5 pilar tadi dipecah lagi jadi tugas-tugas harian yang spesifik.
harus disiplin dijalankan terus-menerus. Intinya membangun sistem ya, bukan sekedar berharap hasil bagus datang sendiri. Konsistensi ngurusin hal-hal yang bisa dikontrol, ini yang jadi fondasi. Di bidang apapun itu. Betul. Ada satu lagi cerita pendek tapi ngena banget buat nutup bab ini. Setelah event separator yang heboh tadi, Matt diwawancara reporter. ya, reporter nanya prediksi Matt buat event final, yang waktu itu belum diumumin sama sekali isinya apa. Terus jawaban Matt? Singkat, padat, jelas. Dia bilang, saya nggak nebak-nebak event. Terus dia nambahin, itu buang-buang waktu. Tegas banget ya, langsung ke intinya. Iya, pesannya sama lagi, ngapain buang energi mikirin spekulasi yang di luar kendali. Mending fokus ke apa yang nyata dan bisa diurus sekarang. Mantap, benar-benar konsisten sama filosofinya. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari pembahasan bab 8, Chasing Excellence ini, apa sih intinya? Menurut saya sih, ada kekuatan luar biasa yang bisa kita dapat kalau kita sadar penuh memilih buat fokusin energi kita cuma ke hal-hal yang ada di lingkaran kendali kita. Dan secara sadar juga melepaskan atau mengabaikan sisanya ya. Tepat. Ini bukan berarti pasrah atau nyerah mau ya, tapi lebih ke alokasi sumber daya kita. Ingat kan tadi analogi korek api? Ke tempat yang paling efektif ngasih hasil. Benar. Lalu pertanyaannya sekarang, apa artinya ini buat Anda yang mendengarkan? Langkah pertama memang penting. Identifikasi dulu apa aja sih yang sebenarnya bisa Anda kontrol dalam hidup Anda. Tapi tantangan sesungguhnya, seperti yang kita lihat dari contoh Matt Fraser tadi, Apa tuh tantangannya? banget. Coba deh, Anda luangkan waktu sebentar buat mikir. Dalam kerjaan Anda, hubungan Anda, atau tujuan pribadi Anda, ada nggak sih area di mana energi Anda paling sering bocor? Tersedot buat mikirin hal yang sebenarnya di luar kendali langsung Anda? Mungkin mikirin pendapat orang lain, atau keputusan atasan yang nggak bisa kita intervensi, kondisi pasar, atau bahkan ya sekedar cuaca besok gimana? Nah, mengenali kebocoran energi ini bisa jadi langkah awal buat Anda merebut kembali kendali atas fokus Anda. Semoga pembahasan kita kali ini bisa ngasih 1 atau 2 ide ya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita. Semoga ada percikan pemikiran yang bisa Anda bawa dan terapkan dalam perjalanan Anda sendiri.